Mahkamah Konstitusi atau MK menolak gugatan hasil Pilpres 2024 yang diajukan pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Keputusan itu dibacakan setelah penyampaian pertimbangan terhadap dalil-dalil permohonan. Satu di antara yang dipertimbangkan Hakim MK adalah meminta agar pasangan pemenang di Pilpres 2024 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming didiskualifikasi. Soehartjo kemudian menyampaikan alasan MK menolak gugatan pasangan yang diusung Partai Nasdem, PKS dan PKB tak beralasan hukum. Sebelumnya, MK menolak dalil-dalil pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, yang menuding sejumlah menteri dan pejabat negara lain terlibat dalam upaya memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Hakim MK Arsul Sani menyatakan dalil tersebut tidak beralasan karena tidak disertai oleh bukti yang mencukupi. Arsul menuturkan, kubu Anies Muhaimin hanya mengajukan bukti berupa berita dan video yang bersumber dari media online, tanpa diikuti oleh dukungan saksi maupun ahli yang menguatkan dalil tersebut. MK pun menilai substansi pemberitaan itu juga tidak menunjukkan secara spesifik bagaimana, kapan, di mana, dan kepada siapakah ketidaknetralan yang dilakukan oleh para menteri dan pejabat negara. Selain itu, MK juga memandang ketiadaan bukti berupa laporan dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu juga menunjukkan kubu Anies Muhaimin telah melepaskan haknya untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu sesuai dengan tahapan. Adapun ada 11 peristiwa yang dianggap kubu Anies Muhaimin sebagai bentuk dukungan menteri dan pejabat negara kepada Prabowo Gibran, antara lain Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mendampingi Gibran berkampanye. Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran melalui media sosial, serta Menteri Agama menyatakan siap memberikan tambahan suara sebanyak 4% untuk Prabowo Gibran dengan mengerahkan penyuluh agama.